pangkatnya ya. Ini Barada apa? Brigadir J, Barada E. Sama semua ya. Jadi tugas kalau yang jenderal ini jenderal ini Brigadir J, Barada E. Nah, semuanya bertiga ya. Jenderal Brigadir J, Barada E. Kami sambung. Yang bertiga-tiga jenderal. Jadi jenderal tugasnya siap. Kalau ini brigadir tembak, ini don. Nah sekarang teman-teman jenderal tembak don. Arahkan ke yang mana ya? Sekarang ini yang kelompok hitung negara aja ya. Ini negara apa? Tembak. Indonesia. Cina. Apakah ini Pak Dodi? Ini Indonesia, ini Cina, Korea, Jepang. Sudah pensiun, saya pensiun. Nagasari. Oh, takut kalah ya. Tadi mah belum banyak, sekarang udah banyak. Kita latihan dulu ya. Misal saya Indonesia. Siap. Arahkan ke negara Dor Korea gitu ya. Oh, siap. Ya. Negara jadi semua susah. Nggak apa-apa ini tadi. Bela kondisi ini ya. Siap. Korea. Lihat Pak Wahyu ya, misalnya saya nih, siap Korea. Tembak. Dalam negara apa ini? Negara apa? Jepang. Contohnya. Ya, siap. Cina. Siap. Tembak. Dor. Korea. Belum, ini dornya belum ya. Nah, berarti yang ini gagal berarti ya. Kalau yang gagal, duduk ya. Kamu boleh. Boleh ya? Udah paham belum? Paham nggak? Sebutin negaranya juga kan? Iya, Dor Korea, Dor Korea gitu. Ya, udah paham? Siap, Indonesia. Siap. Tembak. Dor Jepang. Tembak. Dor Korea. Siap. Tembak. Dor Indonesia. Siap. Tembak. Dor Jepang. Ya. Duduk ya. Sehingga bertiga. Siap, Cina. Siap. Tembak. Dor Jepang. Cok. Tembak. Dor Korea. Kalah tinggal berdua, dia. Dor Jepang. Ini tinggal berdua. Oh itu udah. Udah kalah. Siap ya. Siap Korea. Kita makan negara. Satu kali lagi aja, satu kali lagi. Siap, Cina. Tembak. Dor Korea. Siap. Tembak. Cina. Dor. Berarti pemenangnya Cina. Nah, saya mau bertanya nih, pada yang menang dari mana? Ya. Ini kan ada jenderal, ada brigadir, ada barada. Yang dari ketiga ini penting semua atau hanya salah satu yang penting? Penting semua. Penting semua ya. Tadi kan kalau tingkatan ini tertinggi, ini menengah, ini paling bawah. Kalau yang paling bawah dianggap tidak berperan, akan jalan tidak? Tidak ya? Jadi nembaknya. Ya. Ya, terima kasih ya. Kita aplaus untuk kita semua ya. Selamat ya terima kasih teman-teman. Kita masuk sekarang ke pokok bahasan inklusi dan akuntabilitas sosial. Teman-teman, misalnya saya minta 2 orang masukkan
misalnya di daerah atau di desa dampingan ada kelompok atau individu yang terpinggirkan atau dipinggirkan. Bagaimana menurut pandangan dari teman-teman kampus? Terima kasih. Ini yang terjadi di lapangan kebetulan di desa saya. Ada yang terbelakangan mental, sehingga itu betul-betul kadang-kadang terbuka dari program desa, baik dari segi bantuan atau dari segi fasilitasi dari desa. Nah, ini menjadi tanggung jawab pendamping, dan kami harusnya di lapangan untuk memberikan informasi kepada pihak desa dengan sampai yang pernah itu ditinggalkan. Dan ini sudah dikomunikasikan juga pejabat di desa tersebut. Terima kasih Pak. Berarti masih ada saudara-saudara kita yang masih terlupakan gitu ya. Satu lagi, bagaimana pandangan teman-teman apabila misalnya ada pemerintah desa yang masih menyembunyikan informasi publik, misalnya perencanaan desa atau ada lowongan aparat desa atau lowongan pengurus BUMDes. Bagaimana tanggapan dari Bu Perak? Terima kasih Pak Wapi. Ketika memang keterlibatan atau partisipasi masyarakat juga kecil, maka akan berimbas terhadap ketidakterbukaannya besar. Karena memang dari sini ada beberapa kepentingan mungkin pemerintah itu sendiri, sehingga adanya hal-hal yang tidak dibukakan, seolah-olah takutnya ada kepentingan lain yang masuk yang kemudian mengganggu kepentingan anggota tersebut. Ya, berarti walaupun misalnya bukan hanya sekedar karena adanya undang-undang ya atau regulasi, bahwa kita juga merasa bahwa ini ada sesuatu masalah ya. Berarti ini yang menjadi penting bagi kita ya. Nah, ini sesuai dengan tujuan kita di materi ini. Yang pertama, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan tentang inklusi dan akuntabilitas sosial. Yang kedua, bisa merumuskan indikator-indikator apa saja. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, bagaimana teman-teman bisa merumuskan strategi mengadvokasi kondisi demikian untuk mewujudkan inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Mudah-mudahan ini bisa kita capai bersama ya. Selanjutnya tentang inklusi sosial itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Pak Aldo. Inklusi sosial itu apa ya? Inklusi sosial. Ya. Ini perspektif saya ya, mungkin teman-teman berbeda. Inklusi adalah keterbukaan atau memberikan keleluasaan kepada semua elemen masyarakat. Jadi tidak ada yang terpinggirkan, baik itu perempuan, kalangan yang tertindas atau mungkin katakanlah yang terasi. No one. Jadi artinya inklusi ini memberikan keterbukaan kepada semua elemen masyarakat supaya itu bisa punya hak yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam sebuah katakanlah untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya, dan itu bisa ada feedback kembali dari pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dari pemerintah desa, kalau dari pemerintah desa, memberikan kesempatan yang sama kepada semua elemen masyarakat. Khususnya yang masih terpinggirkan itu ya Pak ya? Ya. Ada tambahan belum? Silakan. Bisa berupa kebijakan, bisa juga berupa tindakan. Artinya kalau kita kaitkan dengan kondisi sosial, di mana harus ada sebuah kebijakan atau pihak yang memberikan kesempatan keleluasaan kepada seluruh pihak di dalam komunitas atau lingkungan tersebut.
karena semua warga memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kalau kita implementasikan dalam pembangunan desa, berarti pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakatnya untuk terlibat tanpa mempertimbangkan perbedaan politik, perbedaan suku, termasuk juga hal yang sifatnya berkaitan dengan kondisi individu ya, kondisi individu dari kaum marginal, mungkin masyarakat miskin, berkebutuhan khusus dan lain-lain. Iya, terima kasih. Sudah ada Pak Wahid. Saya. Inklusi itu ada kelompok khusus yang biasanya dipikirkan atau jarang dilibatkan di desa sebuah forum. Nah, maka ini memasukkan kelompok-kelompok itu ke dalam proses pengambilan keputusan. Ada sekelompok cacat, orang tua, jadi khusus tidak semua para pihak masuk dalam kategori inklusi. Beda. Jadi kelompok-kelompok yang terpinggir ada cacat, orang tua, jompo, kaum miskin. Nah itu jadi kelompoknya khusus, beda. Itu. Iya betul. Kalau mereka tidak mendapat perhatian, yang akan terkalahkan oleh kaum mayoritas ya. Dari masukan-masukan teman-teman semua, mari kita konektornya harus masuk situ. Udah nyecep. Jadi pengertian dari inklusi sosial kita gunakan dari masukan teman-teman tadi semua adalah proses peningkatan kemampuan serta martabat individu atau kelompok. Jadi yang jadi bahan titik beratnya individu dan kelompok serta di sini kondisi lingkungan. Jadi yang kita tingkatkan selain individu dan kelompoknya juga lingkungannya. Karena kalau kita hanya ke individu dan kelompoknya kita berikan percaya diri, tapi lingkungannya belum mendukung, ini masih akan menjadi hambatan. Jadi dua-duanya, individu dan kelompok serta lingkungannya yang memberikan bagi individu dan kelompok tersebut untuk berpartisipasi secara penuh, baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Jadi itu ya tadi teman-teman bisa menjelaskan tentang inklusi sosial ini. Bisa, alhamdulillah. Aspek-aspek pokoknya apa saja? Ini ada 4. Inklusi sosial merupakan proses ya. Jadi proses berarti ada kegiatannya. Kegiatannya oleh siapa? Kita fasilitasi. Ini menjadi proyek beban kita. Yang kedua, kemampuan individu. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, di ujungnya adalah adanya partisipasi. Jadi ini semua berkaitan juga dengan materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau indikatornya, bagaimana indikator bahwa inklusi ini sudah terwujud? Yang pertama adanya akses ya. Adanya peluang akses sama bagi seluruh pihak. Khususnya tadi yang masih terpilihkan diberi peluang yang lebih besar lagi. Terus adanya partisipasi, setiap warga kelompok marginal berpartisipasi aktif. Jadi bukan hanya hadir atau ada saja, tapi titik beratnya di partisipasi. Selanjutnya kontrol. Adanya kontrol. Untuk yang tidak sadar, adanya keterlibatan setiap warga desa, kelompok marginal dalam memantau mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan pembangunan. Dan yang keempat tadi manfaat, yang mau menukrai apa bahasa Inggris knowledge behind ya. Ini indikatornya. Selanjutnya akuntabilitas sosial. Kalau tadi adalah inklusi sosial, sekarang akuntabilitas sosial. Ini berarti asas bahwa pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta di hasil pelaporannya, semuanya dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kalau aspeknya apa saja tentang akuntabilitas sosial? Di sini pertama kelompok sipil yang berkemampuan dan terorganisir. Yang mana saja bisa kelompok sipil. Tadi misal tim perumus, tim penyusun RKP desa, terus PKK Karang Taruna, tahu bahwa perannya itu di mana nih? Dalam perencanaan desa, terus dalam pelaksanaan. Pemerintah yang bertanggung jawab, kualitas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam seluruh kegiatan. Ini aspek-aspeknya. Selanjutnya adalah akses informasi, yaitu kualitas keterbukaan. Kalaupun ada informasi, berarti kualitasnya sudah baik. Tidak informasi yang sudah kadaluarsa atau informasinya tidak tepat ya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya sensitivitas terhadap konteks dan budaya, bahwa hal ini juga disesuaikan dengan sosial budaya di masyarakat. Akuntabilitas sosial tadi mungkin keterbukaan ini disampaikan di kantor desa, mungkin juga di tempat-tempat pertemuan sosial lainnya atau di pertemuan-pertemuan keagamaan, tergantung dengan kondisi budaya masyarakatnya sendiri. Indikatornya tadi kelompok sipil mengetahui hak dan kewajiban itu apa dalam perencanaan pembangunan desa. Terus ini yang pemerintah bertanggung jawab, indikatornya melakukan laporan publik secara terbuka dan reguler. Mungkin ada semester 1, ada juga laporan tahunan. Selanjutnya indikator yang ketiga adalah akses informasi. Pemerintah desa melayani keperluan warga atas informasi secara mudah, teratur, dan transparan. Transparan itu tidak telanjang ya Pak Yulia ya. Jadi ada kontek-konteknya. Bagaimana yang disampaikan ke publik di bagian-bagian yang mana. Selanjutnya sensitivitas terhadap konteks budaya. Ini indikatornya potensi sosial budaya dikenali dan dikembangkan sebagai pendukung agenda-agenda pembangunan dan budaya. Mungkin ada di desa itu ada ulang tahun desa, ada hajat bumi. Konteks-konteks hal itu dijadikan momen dalam hal keterbukaan publik oleh pemerintah desa. Nah, perumusan strategi advokasi ini akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Arman Maulana. Untuk itu, waktu depan saya persilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Kawan-kawan, saya menyambung dari apa yang tadi disampaikan Pak Untung ya. Tadi masih pada ingat kan ya apa yang disampaikan oleh Pak Untung? Masih segar ya? Lupa? Ya. Intinya saja ada yang masih ingat nggak inklusi itu apa? No one left behind, betul. No one left behind artinya tidak ada yang tertinggal. Tertinggal dalam apa ya? Tertinggal dalam informasi, betul. Tertinggal dalam apa lagi? Dalam partisipasi, dalam informasi, dalam pengawasan juga, betul nggak? Betul. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Karena kadang-kadang seperti ini kan, kita bisa dapat informasi dana desa sekian M900 juta, informasinya dapat, tapi partisipasinya dapat nggak? Kadang-kadang tidak loh. Walaupun partisipasinya dalam muslim dapat, dalam pengawasannya dia tidak bisa lihat jalannya membangun di mana, betul loh. Yang namanya one left behind berarti dia harus mendapatkan akses ke semua itu. Berarti sudah kita sepakati bersama ya. Oke ya. Nah, sekarang berhubungan ya. Sorry. Sekarang begini, teman-teman PD dan KLD
dalam keseharian sering melihat hal-hal seperti itu tidak? Sering? Oke. Apakah sebagai, kalau kita sambungkan dengan materi awal yang kemarin sebagai citra pendamping, apakah itu harus kita advokasi atau tidak? Hal pertama yang harus kita lakukan dalam advokasi, kira-kira apa tuh? Terbayang nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Kalau kita ingin mengadvokasi sesuatu, yang pertama harus kita tahu apa? Ya, persoalannya, betul. Tidak mungkin kita mengadvokasi sesuatu tanpa kita tahu persoalannya, betul. Karena itu mari kita coba sekarang berdasarkan pengalaman kita di lapangan, masalah-masalah apa saja sih yang timbul? Masalah itu mungkin bisa muncul karena beberapa hal. Dalam hal ini kita bagilah dalam hal yang kita bagi dua besar saja. Masalah itu biasanya sehingga teman-teman nih, masalah di desa biasanya terjadi karena apa nih? Terjadinya kelompok-kelompok yang termarginalkan itu biasanya terjadi karena apa nih? Ada yang bisa ini sesuai dengan apa yang sudah teman-teman lakukan dan pengalaman di bisa. Itu yang paling sering terjadi ya. Paling sering terjadi, makanya biasanya tidak ada satupun yang bukan pendukung kades dia menjadi sekdes, menjadi pemdes atau menjadi pengurus kades, biasanya seperti itu ya Ben. Nah, ada yang lain nggak? Itu yang tadi Ibu sebutkan itu yang berdasarkan struktural kan memang seperti itu. Tapi ada yang lain. Pernah lihat nggak? Dia mah katanya etnis mana terus diajarkan? Sangat bisa. Agama bisa. Karena disabilitas bisa. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 soal inklusi, kita tidak bicara soal disabilitas saja, tapi kesetaraan setiap masyarakat atau individu dalam hal partisipasi, dalam hal pengawasan, dalam hal juga menyuarakan kebutuhan. Makanya jargonnya Pak Menteri apa tadi? No one left behind. Nah ini, tadi kita sudah sepakat bahwa teman-teman PD dan PRD harus mengetahui dulu faktor masalahnya, baik itu dalam sosiokultural ataupun struktural. Jadi yang berdasarkan budaya ataupun yang berdasarkan struktural atau dari kandasnya itu sendiri. Nah, ini bantu saya, kita bagi berapa kelompok ya? Kita bagi 3 kelompok. Bantu saya, tolong teman-teman inventarisir masalah-masalah apa saja yang mengakibatkan tidak terjadinya inklusi di desa dan dengan teman-teman, baik dari masalah sosiokultural ataupun masalah struktural. Nanti banyak. Apakah setiap desa sama? Saya yakin tidak sama juga. Tapi mungkin ada beberapa kesamaan. Nanti kita diskusikan bersama pemecahannya. Tiga kelompok tadi ya, kelompok tadi ya. Bisa dari Kabupaten Wakanda. Bisa sendiri. Yuk. 5 menit cukup ya kalau kawan. Pak
balikan dulu. Per kelompok tidak perlu banyak-banyak, dua saja. Jadi yang sosiokulturalnya dua, strukturalnya dua, tidak usah banyak-banyak. Yang menurut teman-teman paling bermasalah atau paling urgent di desa. Gak ada. Pak pelatih ada. Oh, ada ya. Oh, Ada yang nggak beres. Ada yang kesulitan di sini? Apa itu? Sosiokultural itu ada yang istiadat dan budaya. Masalah ada di istiadat dan budaya. Boleh bos? Pemerintahan. Masalahnya inklusi. Ada salah satu. Waktunya 2 menit lagi.
Oke. Ini contoh dari kelompok satu. Kelompok satu ini dia mengatakan bahwa faktor masalah di dalam sosiokulturalnya adalah masalah etnis minoritas yang tidak banyak terlibat dalam kegiatan pembangunan. Nah, contohnya apa ini? Contohnya sebetulnya ini bisa kita lihat sebetulnya biasanya masyarakat Buddha di suatu tempat tertentu yang mayoritas Islam dia tidak mendapatkan akses yang sama untuk mendirikan wihara di tempatnya, contoh. Dan dia tidak punya kelembagaan agama tersendiri seperti kita mempunyai lembaga MUI di desa. Itu contohnya penjelasan deskriptifnya. Dan di sini ada masalah sosialnya sarana informasinya. Nah, memang sangat sulit misalkan kalau kita ngambil agama, sekarang kita ngambil yang lain. Untuk masalah sosiokultural ini, masalah seperti masalah apa tuh namanya gender. Sekarang untuk perempuan dan laki-laki di beberapa desa, tetap informasi soal pembangunan itu lebih banyak didapat oleh laki-laki daripada perempuan. Perempuan itu lebih banyak mendapatkan akses informasi soal PSDB biasanya, soal pembangunan infrastruktur biasanya dalam rapat persiapan memang perempuan jarang dilibatkan. Dan di sini di kelompok satu masalah strukturalnya ada kepentingan elit yang dominan. Dan ini memang terjadi memang di banyak tempat kepentingan elit yang dominan karena memang teman-teman bisa membayangkan nggak kenapa ini terjadi? Ini sebetulnya kultur kita, memang kultur kita seperti ini. Kultur orang Indonesia itu memang dia itu lebih senang mendengar sesuatu yang dia ingin dengar. Sedangkan kepentingan elit yang dominan pada saat dia ingin kalau di negara atau misalkan mantan kades yang kalah, pasti ke mantan kades yang kalah yang ditakutkan adalah dia akan membicarakan sesuatu yang tidak ingin dia dengar, misalkan arah pembangunan desanya atau pemilihan kegiatannya atau lain-lain. Tapi kita sebagai pendamping yang representatif dari Kementerian Desa, mau tidak mau kita harus menjalankan kewajiban kita yang tercantum dan menjadi cita-cita dari Kementerian Desa itu sendiri yang tadi yang disebut ya, kalau garis besarnya warga pilihan gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana pendamping desa memecahkan masalah tersebut sehingga kelompok-kelompok yang katakanlah itu termarginalkan ini mendapatkan akses yang sama, hak yang sama. Pertanyaannya adalah bagaimana sih mereka bisa mendapatkan akses yang sama? Kalau di desa keterlibatan minimal bisa atau tidak terlibat di desa itu ya seperti itu. Nah, bagaimana cara pendamping desa PLD dan BLD meyakinkan desa untuk bisa mengakomodir mereka? Nah, kalau teman-teman masih bingung, nanti di rumah kita buka lagi PB1 soal citra diri. Ada satu hal mungkin yang teman-teman lupa, citra diri. Pada saat kita ini adalah representatif dan kita dipercaya menjadi representatif dari Kementerian Desa, omongan kita akan didengar. Kalau bahasa anak muda sekarang apa coba? Intinya sebetulnya bagaimana kita bisa mempersonal branding diri kita sendiri sebagai kita itu orang kementerian loh. Intinya seperti itu. Kita itu pengawal undang-undang loh. Dan kata undang-undang ini inklusi ini harus diberantas loh. Ini seperti ini. Nah, sambil kita membangun citra diri, masalah-masalah yang sudah terangkum ini kita harus bikin. Nanti kita bikin RKTL-nya teman-teman. Kita bikin RKTL-nya sama-sama. Apa saja yang harus kita siapkan dan kita advokasi. Contoh dari sini. Yang pertama kita harus advokasi adalah tata cara musdes minimal dari peserta, tata cara pemilihan peserta musdes. Setuju ya?
Yang kedua apa sih yang harus kita fasilitasi? Saluran informasi keterbukaan publik ini ya. Ya, keterbukaan informasi publik. Ada yang lain? Kebijakan yang lebih berpihak kepada kaum-kaum yang terpinggirkan dan termarginalkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan minimal 3 itu, dan itu nanti kita masukkan ke dalam RKTL pendamping baik dari tingkat kecamatan ataupun tingkat kepala desa. Dan nanti setelah RKTL kita akan masuk ke dalam agenda langkah pengawalan RKTL yang sudah kita bikin, dan ini akan dikeluarkan nanti oleh Pak Dodi, rekan saya dari kelompok yang sama dengan Pak Menteri. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mic saya serahkan kepada Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ya semuanya ya. Siang. Oke teman-teman, tadi sudah ada penjelasan dari rekan-rekan saya tentang inklusi dan akuntabilitas, bahwa dengan kata lain bahwa inklusi itu PDKT lah, pendekatan pendidikan, bahwa bagaimana caranya bisa meraih kelompok-kelompok yang kelompok ataupun individu yang merasa termarginalkan. Nah, sekarang nanti dibantu sama Pak Tanjir, dibagi berapa kelompok untuk menuliskan situasi konkret di daerahnya masing-masing, kemudian langkah penyelesaiannya. Situasi konkret, kemudian langkah penyelesaiannya. Kalau tadi lebih ke teori-teorinya, tapi kita pengen sekarang situasi nyata yang terjadi, kemudian tindakan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua terkait dengan inklusi sosial dan akuntabilitas sosial ini, kemudian langkah penyelesaiannya seperti apa. Jadi ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya 3. Ini 2, ini 3. Itu apa Pak? 1, 2, 3. Oke. Kelompok marginal. Oke, jadi langkah penyelesaiannya dan situasinya situasi konkret yang betul-betul pernah terjadi di daerah Bapak atau Ibu. Kan ini kelompok ini ada berapa orang? Semisalnya di daerah saya pada nggak ada masalah apa-apa, aman saja. Itu lalu seperti bukan maksudnya tanya ke temannya, karena pasti kira-kira ya bisa. Minimalnya ya seperti kalau misalnya dalam kelompok, semisalnya makanya semuanya kebagian, ada yang bagian pegang nih, bagian tulis di sana. Itu artinya supaya tidak terinklusi, supaya tidak ada yang merasa termarginalkan. Oke, jadi semuanya berperan lah, walaupun cuma moto-moto itu peran. Boleh bicara dulu baru nulis apa nulis dulu? Nulis dulu, nanti pura-pura dibaca. Nulis dulu, nanti pura-pura dibaca di sini. Oke, sudah? Pura-puranya keredahan. Mana? Belum ada tulisannya Pak, itu masih blanko. Situasinya yang benar-benar konkret ya, konkret di daerah dampingannya masing-masing. Kelompoknya
kelompok ataupun ada individu rentan. Jadi tidak hanya kelompok dalam jumlah banyak, tapi sekalipun jumlah misalnya kalangan difabelnya cuma 1 atau 2 orang saja yang terdeteksi. Karena kadang biasanya kalau turun ke daerah itu pasti ada saja kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka merasa tidak terakomodir, baik itu kelompok kesenian yang sering tanya-tanya ada anggaran tuh buat beli anu, itu juga kelompok Pak yang merasa termarginalkan, yang merasa bahwa dia, dan jangan jauh-jauh kita, ada juga kelompok yang entah itu masuk atau tidak, tapi kelompok yang merasa bahwa dia semisalnya belum pernah kebagian bantuan apapun dari desa Pak. Jadi dia merasa bahwa siap tadi dulur KDSD hanya sekedar lewat, dan itu juga akhirnya lama-kelamaan jadi membentuk sebuah kelompok yang akhirnya ya terjadilah crash di desa, di lingkungan desa tersebut. Akhirnya banyak yang merasa bahwa tidak sedikit pun dapat bantuan dari desa, dan akhirnya terjadilah gesek menggesek, isunya semakin besar, langsung kesimpulan utamanya adalah bahwa kadesnya terbalik. Ya sambil ngomong, saya sambil ngomong. Bapak nggak usah ikutan ngomong, Bapak nulis. Saya emosian sama orangnya Pak. Oke, jangan jauh-jauh ya, cari masalah, jangan jauh-jauh. Oke, kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai di mana? Itu paling apa ya? Salah izin kan salah. Wow, kelompok 2 masih kosong. Banyak masalah kelompok 3. Baik, kiper kelompok ini sih. Yang mana? Baik kiper. Cukup 1 aja, contohnya jangan banyak, jangan marah be. Wah, jadi sama kamu.
Oke, kelompok 3 ternyata lebih dari selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sampaikan masalahnya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Bukannya tidak ada. Baik. Tulisnya ganti lagi. Terima kasih kelompok 3 dari diskusinya. Tadinya mau membacakannya adalah ketua kelompok, mengingat kacamatanya hilang. Tadi tongkat hilang, sekarang kacamata ya udah saya lagi dulu. Silakan untuk masalah kelompok 3. Bentuk masalahnya belum adanya data kelompok rentan. Oh, sobat. Masalah ya. Jadi desa belum punya data kelompok rentan. Tapi ada potensi, ada yang seperti itu kira-kira. Nanti kita baca juga di langkah pendekatannya. Oke. Stakeholdernya adalah pemerintah desa, lembaga desa, atau BPD, kemudian RKD terlibat. Isunya apa? Tadi programnya dan anggarannya. Oke. Langkah pendekatannya adalah bagaimana proses pendataan dulu, benar apa tidak kelompok-kelompok rentan itu. Jangan menyebut ada kelompok marginal tapi tidak ditemukan kan datanya. Kemudian langkah validasi kelompoknya tersebut, kemudian ada penganggaran. Indikatornya terbentuknya atau tersedianya database kelompok rentan yang baik dan valid. Indikator berikutnya teranggarkannya dana untuk kegiatan. Nah, kemudian adanya program bla 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 dan sebagainya. Itu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak kita Mantap, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Ada tambahan lagi dari kelompok 3? Silakan, bergeser. Silakan. Sebetulnya masih banyak untuk masalah. Satu saja Pak, jangan banyak-banyak. Silakan. Waktunya Pak ya, benar cukup. Baik, kalau kasus kelompok 3 ini berarti terlihat ada, yang kaum rentan itu terlihat ada, namun datanya belum ada. Akhirnya berarti untuk penyelesaian semuanya agar masuk ke inklusi dan akuntabilitas tadi, berarti memang harus didata dulu. ada hubungannya dengan data SDGs Pak. Betul, ada di sini. Betul. Jadi sekali kelompok 3. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kuatnya di sini yang lain pasti mengalami. Selesai. Oke. Kelompok 2 jadi yang kuat sudah, sekarang yang setengah kuat kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 dulu atau kelompok 1 dulu? Saya hanya mau kasih kesempatan sama baik. Untuk nomor pertama itu kebetulan kita setengah jalan, dianggap salah. Kita baca nomor 2 itu disabilitas. Untuk masalahnya adalah masyarakat yang mengalami disabilitas. Nah, stakeholdernya adalah dinas sosial dan pemerintah desa serta penggiat sosial. Isunya itu terjadi anak terlantar, jompo, ODGJ, ya. Terus kemudian angka atau pendekatannya menginventarisir sasaran, menginventarisir kebutuhan, dan membentuk tim yang bisa mengadvokasi, karena biasanya masyarakat yang termarginalkan terutama disabilitas terkadang itu perlu dibantu untuk menyampaikan kebutuhannya, menyampaikan keinginannya. Terkadang malu Pak, ini sangat penting. Titik kritisnya di sini, ya kan? Bagaimana kita membuat tim yang bisa mengadvokasi masyarakat yang seperti tadi. Indikatornya tepuk tangan dulu.
adanya program dan pendanaan untuk menjalankan. Artinya kalau sudah ada programnya dan real, berarti dia sudah melakukan langkah dalam penyelesaian. Kalau yang ini berarti atau kasusnya sama bahwa datanya belum ada ini. Ada. Oh sudah ada langsung, namun tetap sudah pihak desa datanya sudah ada, pihak pemerintah juga sudah punya datanya, namun ternyata progresnya belum ada gitu. Namun untuk menginventarisir kebutuhan, karena memang tadi disampaikan bahwa haknya sama untuk sejahtera, tapi kebutuhannya beda, Pak. Walaupun memberikan hak yang sama gitu, semua orang sama, tapi kebutuhannya mereka itu beda-beda. Untuk menentukan kebutuhan yang beda-beda itu dibutuhkanlah tim advokasi itu untuk bisa menyampaikan ke pemerintah desa. Betul. Inklusi itu justru pendekatan dengan cara yang berbeda karena memang kelompok yang rentan itu memang harus ada perlakuan khusus. Kebutuhan untuk kelompok hebat bisa ya, bagus itu bagus. Oke, siap. Kelompok 1, hasil diskusi yang panjang ya. Jadi bentuk masalah yang ditemukan di lapangan. Ada kejadian perbaikan jalan di RW 2 tidak kunjung diselesaikan. Stakeholder yang terkait Pemdes isunya karena wilayah tersebut bukan pendukung Pak Kades. Nah, langkah-langkah pendekatannya advokasi terhadap Pemdes dalam perencanaan pembangunan desa. Kemudian indikatornya adanya program dan adanya anggaran. Yang kedua, adanya kejadian di desa tersebut kurang kepedulian dari pihak Pemdes terhadap ODGJ. Jadi tidak diperhatikan. Stakeholdernya Pemdes karena isunya dianggap tidak penting. Ya, mungkin tidak ada keluhan dari keluarga, tetangga dan sebagainya, atau ODGJ tersebut tidak mengganggu. Dan perlu dilakukan pendekatan advokasi. Dan mungkin ditambah lagi yaitu harus ada pihak yang menjadi mediator terhadap isu-isu yang berkaitan dengan ODGJ. Demikian. Baik, itu kalau yang kelompok 1 itu berarti ini rada politisnya. Rada politis itu bahwa ngerasa bahwa kelompok yang merasa termarginalkan itu jalan gangnya atau jalan ke lokasi mereka dicor-cor, tidak dibangun-bangun karena ada anggapan karena di daerah situ Pak Kadesnya kalah suara. Tadi penyelesaiannya seperti apa, Bu? Oke, nah ini ada satu hal yang menarik karena ini sering sekali terjadi di daerah-daerah terkait kelompok yang merasa termarginalkan terkait politis ini. Nah, barangkali dari kelompok lain ada yang mau bantu memberikan pengawalan. 1 menit. Ya, masalah utama daripada inklusi sosial itu sebetulnya bagaimana ada kelompok